Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi pengantar dan penguat untuk kita memasuki pekan kehidupan yang baru terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 18 ayat 33 sampai dengan 2 Samuel pasal 19 ayat 8. 2 Samuel pasal 18 ayat 33 sampai dengan 2 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-8. Dan judul renungan kita pada saat ini adalah kecewa yang berlarut semua bisa jadi semrawut. Kecewa yang berlarut semua bisa jadi semrawut. Nah, saudara-saudaraku, mari persiapkan kitab 2 Samuel pasal 18 ayat 33 sampai dengan 2 Samuel pasal 19 ayat 8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan renungannya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang rahimi dan rahmani di dalam Kristus Yesus, syukur atas nafas hidup yang masih Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Sekarang dengan nafas tersebut, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, ada seorang anak remaja putri yang memiliki bakat menyanyi yang luar biasa. Dan suara anak ini memang bagus karena terbukti dari dia sering kali memenangkan banyak perlombaan menyanyi. Nah, satu kali, saudara-saudara, dia mengikuti perlombaan menyanyi dan dia menargetkan bahwa dia akan masuk di dalam 5 besar finalis dalam lomba tersebut. Tetapi saat diumumkan, ternyata dia hanya menempati posisi yang ke-6. Jadi dia hanya ada di posisi 6 besar. Sehingga otomatis dia tidak bisa lolos untuk masuk ke dalam babak final. Dengan kenyataan ini dia menjadi sangat kecewa, saudara. Dia sangat kecewa, dia sangat putus asa. Dan kemudian dia memutuskan untuk pergi menyendiri di suatu tempat di mana tidak ada orang yang bisa menghubungi dia. Bahkan handphonenya pun tidak bisa dihubungi karena dinonaktifkan oleh anak ini. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, ternyata dari 5 finalis ini ada seorang yang mengundurkan diri, saudara. Maka panitia perlombaan nyanyi pada saat itu mencoba untuk menghubungi anak gadis ini atau remaja ini, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Begitu banyak cara dicoba, ditelepon, di WA, tapi tidak aktif. Handphonenya tidak aktif sama sekali dan tidak ada jawaban dari anak ini. Sehingga dia pun tetap tidak bisa mengikuti lomba. Padahal dia bisa menggantikan salah satu peserta yang berhalangan untuk ikut dalam final pada saat itu. Nah, saudaraku mengetahui akan hal tersebut, maka anak ini sangat menyesal, saudara. Yang dia inginkan, yang dia harapkan sudah di depan mata, tapi karena kecewanya, akhirnya semuanya jadi semrawut, semua jadi kusut, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini dilatar belakangi oleh kesedihan. Kesedihan atau kekecewaan yang sangat luar biasa yang juga pernah dialami oleh seorang raja Israel yang terkenal, yaitu Raja Daud, saudara. Khususnya saat ketika Daud mendengar bahwa anaknya Absalom mati. Seperti yang kita ketahui bahwa Absalom ini adalah anak dari Daud yang mencoba untuk memberontak kepadanya. Nah, saudara-saudaraku, ketika dia mendengar anaknya ini meninggal, anaknya ini mati, Daud sungguh sangat berduka. Kemudian dia menarik diri, dia menarik diri ke suatu tempat dan dia tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang di sekitar mereka. Tapi puji Tuhan, pada saat itu ada seorang hamba Tuhan yang bernama Yoab, kemudian mengingatkan Daud bahwa walaupun Daud kehilangan Absalom, tapi Daud tidak kehilangan yang lain. Saudara bisa lihat di ayat ke-5 dan 6. Sehingga Daud pun akhirnya tidak larut lagi di dalam duka cita, dan dia terhindar dari kehilangan yang lebih besar karena dia masih memiliki orang-orang yang setia. Walaupun anaknya tidak ada, anaknya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki orang-orang yang lebih setia daripada Absalom.
Saudara bisa lihat di ayat 7 sampai dengan 8. Nah saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mau menegur saudara dan saya, bahwa kadangkala jujur di hadapan Tuhan, kadangkala saudara dan saya pun sama seperti gadis remaja tadi, ya, yang karena yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kadangkala itu membuat kita kecewa. Dan ketika saudara dan saya kecewa, maka iblis bisa memakainya sehingga saudara dan saya tidak hanya kecewa, tapi juga kecewa berlarut-larut. Akhirnya apa saudara-saudara? Akhirnya semuanya menjadi semrawut, semuanya menjadi kusut. Karena apa? Kecewa yang berlarut-larut itu saudara, bisa membuat saudara dan saya kehilangan kesempatan. Bisa membuat saudara dan saya putus asa. Bahkan kecewa yang berlarut-larut bisa membuat saudara dan saya kehilangan orang-orang yang masih mengasihi dan mencintai saudara dan saya. Karena itu saudara, firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan, kita boleh kecewa ketika Tuhan mungkin tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ingat, jangan terlalu berlarut-larut. Karena kita yakin dan percaya bahwa setiap jawaban yang Tuhan berikan, pasti ada rencana Tuhan yang indah untuk saudara dan saya. Jadi hindarilah kecewa yang berlarut-larut, supaya saudara dan saya, kehidupan kita tidak semrawut karena kecewa yang berlarut tersebut. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas teguran firman-Mu pada saat ini. Memang Tuhan, kami sebagai pribadi, kami sebagai rumah tangga, keluarga, terkadang kami begitu kecewa dengan apa yang kami dapatkan, dengan apa yang kami rasakan. Lalu iblis memakai rasa kecewa kami, lalu kami hidup dalam putus asa. Lalu kami hidup di dalam berbagai-bagai macam perasaan yang tidak penuh dengan semangat. Dan akhirnya membuat kami kehilangan banyak momen-momen kesempatan yang berharga karena kecewa yang berlarut-larut yang kami pelihara, yang kami kembangkan dalam diri kami. Bapa di sorga, pada saat ini izinkan kami semua berkata, mampukan kami untuk senantiasa bisa menerima setiap keadaan walaupun sangat mengecewakan, tapi kami mampu menerimanya dengan iman bahwa Tuhan pasti memberikan ada waktu yang tepat sehingga kami bisa menerima jawaban yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berkati akan keluarga kami, rumah tangga kami sebagai pasangan suami istri, kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami menyerahkan akan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kami masing-masing, anak-anak yang masih dalam pertumbuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka, pertumbuhan mereka Tuhan jaga dan pelihara. Anak-anak yang berada dalam usia remaja pemuda, Tuhan jaga dan pelihara mereka sehingga mereka tetap bisa hidup, bergaul, tetap bisa merasakan cinta kasih sayang Tuhan dan tidak mempermalukan nama Tuhan Yesus. Berkati akan keinginan-keinginan kami, pekerjaan dan usaha-usaha yang kami lakukan, peluh yang keluar dari ketika kami bekerja dan berusaha di dalam nama Tuhan Yesus, tetap menjadi yang baik di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Berkati orang tua kekasih kami, para lansia, kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa kasih-Mu Bapa di sorga. Kami percaya bahwa orang tua kami pada masa mudanya Engkau yang menopang, pada hari tuanya pun Engkau tetap menggendong orang tua kekasih-kekasih hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, hamba-hamba Tuhan di dalam gereja-gereja-Mu dan persekutuan, pendeta, penatua, diaken, dan pengurus-pengurus, semua pengurus di dalam kategorial pelayanan umat Tuhan, Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. TNI dan Polri pun kami percaya mereka ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dan kami tolak segala macam sakit, penyakit, malapetaka, bahkan maut sekalipun, angkat dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Kami juga selipkan di dalamnya untuk orang-orang yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika ada saudara-saudara hamba yang saat ini mengikuti kanal YouTube ini dan ada dalam kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berduka cita dihiburkan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala sekali lagi saudara-saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat menjalani pekan hidup yang baru. Tetap berdoa, tetap semangat, jangan putus asa, jangan kecewa berlarut, dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.